Semuanya kembali lagi di Tema Indonesia. Tentunya kita berjumpa kembali di program Cuan Talk. Oke, kali ini kita sudah kehadiran tamu tak diundang. Tamu diundang. Diundang katanya. Diundang kan? Enggak. Diundang. Saya disuruh manajer saya. Yang undang siapa? Aduh. Apa? Gak ada yang undang. Kita tadi berdua doang masuknya kayak biasa. Kok lu tiba-tiba ada di sini? Diundang nggak, Pak Haji? Diundang kan? Wah, Ngantuk. Rige. Diundang. Nah, Lu pernah terpikirkan nggak menjadi seorang komodo? komika. Komika. Komodo. Awalnya dari mana itu? Tiba-tiba lu bisa main jadi komika gitu? Sebenarnya Bahkan awalnya juara ya? juara satu dapat mobil. Wih, Keren. Dapat mobil saya. Nyangka nggak gua bisa juara? Siapa kok jadi Kang Sule yang Dia dong. Iya. Kan dia. nyangka nggak saya? Kalau jangka jujur aja nggak nyangka gitu. Karena bukan yang difavoritkan saat itu waktu kompetisi. Tapi kok lu bisa menang? Karena hoki kali ya. Enggak, Hoki. emang teknik-teknik lu juga jago. Kayaknya lu pengalaman banget. Lu masuk komunitas ya? Masuk komunitas. Semuanya sebenarnya pesertanya juga masuk komunitas. Cuman emang kalau dilihat waktu final itu dua itu ada beban karena mereka tuh difavoritkan. Oh iya. Jadi kayak ada beban. Nah kalau saya Kalau tuh lu mah nothing tulus tulus. gitu. Yang penting perform yang bagus. Karena itu perform terakhir dari berapa minggu kita kan. Pokoknya perform sebaik mungkin aja lah. Biar ntar kalau misalkan udah pokoknya menyisakan kenangan yang baik gitu. Jadi nggak ada niatan buat juara buat ini buat ngejar itu. Tapi alhamdulillah ternyata mereka berdua yang justru kayaknya lu kan saat itu difavoritkan itu ngerasa beban gitu. Siapa dia? Rahmat sama Indra waktu itu. Katanya lu sampai ngetawain mereka berdua ya? Nggak ada kan? Nggak ada ngetawain. Ya gua dengar berita dari orang-orang Kompas. Nggak ada kan? Nggak ada gua ngetawain. Jangan dibikin-bikin beritanya. Ntar gua musuhan. Nggak ada ya? Nggak ada. Bye-bye Oke. aja gua waktu itu. Tapi seperti apa perjalanan komika lu sampai akhirnya lu bisa juara dan sekarang lu terkenal? Nah, jadi gini ceritanya. Jadi dulu itu tahun 2012. Oke. Jadi tahun 2012 itu Berarti setelah 2011 tuh? setelah 2011 sebelum 2013. Oke. Iya, 2012. Tepatnya di bulanan warga. Bulanan warga. Emang lu nyolong motor? Iya, nyolong. Enggak, berbulan apa waktu itu pokoknya ada lomba stand up. Oke. Ada lomba stand up waktu itu bintang tamunya Rian Andriadi. Oh, juara satu juga Juara tuh. satu juga Ya. season 1. Ada lomba stand up terus didaftarin sama temen. Gen ikut stand up Gen, ini ada lomba di kampus, didaftarin terus ya udah awalnya tuh nggak mau ikut, cuman karena didaftarin terus dibilang kan, wah lu lucu di tongkrongan, lumayan nih ada duitnya gitu kan. Dulu kan kita kayak nyari duit dari mana aja lah gitu mahasiswa tuh. Ya udah ikut lah, siapa tahu menang ya kan. Ikut pakai cerita-cerita ini street jokes. Storytelling, telling. Bukan Street street joke, jokes tuh. Oh, di jalanan, cerita Canda-canda. jalanan. Iya, canda-canda cerita-cerita Anak-anak tongkrongan. Iya, anak-anak tongkrongan, jokes-jokes kodian lah ibarat kata. Dulu bawain materi itu. Dulu tuh materinya tentang ini yang orang naik Harley terus ngeliat ketemu sama orang, lu pernah nggak naik Harley gitu? Nggak pernah. Terus apaan sih sombong amat? Pernah nggak naik Harley? Sombong amat sih lu gitu. Terus dia tabrak dar. Terus habis itu disamperin, syukur lu, sombong amat baru naik Harley. Orang gua nanya, lu pernah naik Harley? Soalnya gua nggak tahu nih remnya di mana. Dulu kan gitu jokes-jokes kodian tuh. Gitu. Nggak lucu waktu itu. Oh, nggak lucu? Nggak lucu, karena orang udah tahu semua jokes itu kan. Gitu. Akhirnya kalah waktu itu, gara-gara kalah akhirnya penasaran. Di tongkrongan lucu perasaan gitu, setiap bercanda lucu. Tapi kenapa pas lomba nggak menang gitu. Akhirnya mulai nonton stand up, nonton stand up, belajar stand up. Dulu sering nonton bahkan di Metro jadi penonton bayaran. Ayo. Oh iya. Yang belum subscribe Belum subscribe? Tema Indonesia, Indonesia Tema. subscribe sekarang juga. Subscribe sekarang juga. Sekarang subscribe juga sekarang. Subscribe. Ya, Tema Indonesia jangan lupa. Oke. Jadi penonton bayaran. Pernah lu nonton bayaran? Iya. Oh, berarti kayak si Marcel ya? Marcel juga cerita gitu, dia juga pernah. Oh iya, tapi kalau saya tuh ini dulu dari kampus emang danus. Oh. Jadi biasanya kan kalau penonton bayaran yang nonton langsung tuh itu emang suruhan dari kampus, bukan dari kampus sih, panitia acara untuk nyari dana buat acara gitu. Dulu kan kayak di OVJ dulu kan.
Nah itu ikut itu nonton terus wah, yang lain tuh nonton cuman ha. Kalau saya tuh nonton merhatiin banget tuh. Oh gini, oh dia arahnya ke sini, oh arahnya ke sini. Oh, dimanfaatin untuk belajar ya? Iya, sekalian belajar. Karena emang seneng komedi. Iya, karena sesuatu hal itu dari seneng dulu. Karena kelihatan Regen itu memang daya apresiasinya tuh kuat ya kalau menurut gua. Karena ketika dia ketemu dengan lawan main, mau senior mau siapapun, dia bisa baur dan bisa nyampur. Itu hasil dari nonton ya. Hasil dari nonton. Karena emang suka banget sama komedi. Dulu kan pernah juga, ini cerita ini nih ya, waktu itu dulu pernah nonton OVJ Sahur. OVJ Sahur tahun 2010 kalau nggak salah. Sahur. Acara apa itu? Acara OVJ Sahur. OVJ Sahur. Yang di yang itu ya, yang bawa-bawa apa namanya? Yang di luar, iya, dulu yang masih bawa-bawa tangga, bawa segala macem. Iya, enggak bawa tangga, saya dulu sama anak motor ceritanya. Tapi saya bukan anak motor ya, jadi datang naik motor pakai jaket, terus pada anak-anak motor kan disuruh masuk. Nah, terus saya juga disuruh masuk tuh, nonton di dalam akhirnya dapet. Cuman kan gantian tiap segmen keluar kan dulu kan gitu tuh. Iya. Ada yang sahur dulu. Ada yang sahur dulu tuh di luar dapat makan nasi kotak. Dan pulang dulu ke ujung pandang ya. Ada emang ada. Ada. Ya saya sih nggak tahu kalau yang itu ya. Habis itu balik lagi nonton lagi. Seminggu sebelumnya, sesudahnya. Jauh ya dia ya. Jauh. Pulang pergi tuh. Pulang pergi langsung nonton. Oh. Terus gimana tuh pas nonton itu? Nonton dulu, nonton, terus tapi belum sempet foto sama Kang Sul sama ini Pak Haji Andre dulu fotonya dulu sama ini almarhum Uje dulu. Oh, waktu masih ada almarhum Uje. Iya, masih ada almarhum Uje dulu kan ngisi juga tuh foto sama beliau di depan. Wah, tuh seneng banget itu dulu. Dulu tuh sampai ini nge-WhatsApp keluarga di Bima sebelum mulai. Jadi kan masuk terus di ini. Oh, kapan semua ntar yang meriah ya ini gitu kan. Tuh WhatsApp tuh. Ini bentar lagi mau on air nih di OPJ nih gitu. Ntar siapa tahu kesorot nonton ya gitu. Wow, udah heboh-heboh kan. Pas udah selesai WhatsApp lagi. Lihat nggak tadi? Nggak kelihatan, nggak ada. Dulu segitunya ngalamin gitu Kang dulu. Wah, saking ininya belajar tuh dari situ. Oke. Jadi Regen ini seorang stand up ya, atau lebih dikenal seorang komika. Nah, menurut lu sudut pandang lu sebagai komika, tentang komedi aja, gimana? Menurut gua komedi tuh kalau menurut gua ya, gua tuh punya pemahaman komedi itu adalah cara kita mendekatkan diri kita sama seseorang. Gitu, cara buat akrab sama orang gitu. Biasanya kan kalau sama orang baru tuh kalau kita bercanda-bercanda tuh kadang bisa jadi akrab gitu. Jadi gue jadi pakai komedi itu sebagai alat komunikasi gue dengan orang gitu. Jadi itulah kalau buat gue tuh komedi itu seperti itu. Jadi ya buat awalnya komunikasi, akhirnya kita kan bisa panjang ngobrol gitu. Itu sih. Yang penting mungkin komedi itu sesuatu hal yang membuat orang lain tertawa ya? Iya, yang buat orang lain tertawa, yang buat orang lain akhirnya ngerasa nyaman sama kita, akhirnya ya udah berteman gitu. Tapi lu pernah gini nggak? Kalau prinsip gua misalkan komedi itu kalau misalkan kita membuat sebuah komedi, kita harus tertawa dulu, betul nggak? Betul. Kalau misalkan kita menulis materi kayak gitu, materi stand up tuh kitanya harus ketawa dulu gitu. Karena dari kita ketawa itu pasti ada percaya diri kita untuk ngebawain materi. Kalau misalkan materinya nggak lucu, ya kalau misalkan kitanya aja, waduh nggak lucu nih, ngebawainnya pasti kayak nggak ada nyawanya gitu Kang. Kalau gue ya, jadi emang harus ketawa dulu. Komika tuh harus selalu ada materi ya, nggak bisa improve. Ada materinya, di panggung kadang suka improve. Tapi memang harus selalu ditulis gitu ya? Harus ada ditulis dulu, karena kan kita tuh emang bermain dengan kata-kata gitu. Jadi penempatan kata-katanya harus pas segala macam gitu. Kadang kan makanya stand up itu kita tuh ada namanya kalau misalkan main diksi, itu tuh kalau misalkan menutup sebuah punchline itu kalau bisa pakai KTP Bandung. Kita namanya itu KTP Bandung tuh KTP BDG. Jadi kalau akhiran kata menggunakan KTP BDG itu lebih enak aja. Maksudnya gimana sih? Contohnya gini, misalnya nih, ini contoh nih, tapi ini agak kasar sih, nggak apa-apa kali ya? Nggak, misalnya bodoh gitu kan nggak enak tuh. Tapi kalau goblok tuh enak tuh, karena pakai G belakangnya, huruf mati gitu. Misalnya contoh lagi, kemarin gue pergi ke ini mall gitu, mall doang tuh kayaknya kurang ini. Tapi kalau misalkan kayak pakai belakangnya tuh, kemarin gue pergi ke Pantai Gading gitu, kayaknya tuh enak tuh penekanan kayak gitu tuh. Untuk punchline ya? Untuk punchline tuh, biasa kita stand up gitu. Makanya kata-kata tuh harus dipikirin semuanya gitu. Oke, jadi intinya komedi itu macam-macam dan beda-beda ya? Beda-beda. Kalau untuk stand up tuh biasa kita nulis, terus kita tatanan katanya, terus cerita, apalagi kayak storytelling tuh awalannya gimana, iniannya gimana, akhirnya gimana gitu sih. Ada beat, ada setup, ada punchline, gitu, yang harus dar harus gitu ya. Jadi
orang harus dipahami dulu gitu. Betul ya, kalau di stand up tuh gitu. Sebetulnya lawak sama komedi ya sama aja. Ya komedi ya lawak ya komedi. Benar. Ada istilah-istilah dagelan, terus bodor, macam-macam kan. Kayak misalkan lu sendiri nih, lu kan set up dulu kan? Iya. Sama. Kayak kita ngelawak berdua ya set up dulu. Ada setupnya. Gua bangun dulu nih cerita sama si Andre misalkan. Kemarin gua ketemu sama si itu nih. Oh yang kuncirnya 2 udah dapat tuh punchline-nya. Oh yang orang tuanya suka ngobrol sama tiang listrik dapat lagi tuh punchline-nya. Iya. Nah gua set up lagi nih. Terus sama dong. Sama. Lu juga sama kan? Cuma lu membawakannya sendiri. Iya, Bedanya itu. sendiri, punchline sendiri juga. Iya. Sebenarnya ya itu kalau misalkan ditanya pelawak dengan stand up komedian atau komika tuh ya itu kan kayak sub pelawak, ada stand up komedian, ada bodor, ada pelawak ada ini, dagelan, ada iya, humor, ada campur sari. Iya, semua itu kita dalam satu ini kan Kang ya. Ketoprak humor dan yang lain-lain. Intinya mungkin perbedaannya begini, kalau lawak bahasa Indonesia, mungkin ya pelawak bahasa Indonesia, ngelawak bahasa Indonesia. Kalau misalkan stand up itu mungkin lebih menggunakan dari luar karena ya, istilah luar itu. Berdiri ya. Dapat inspirasinya biasanya dari mana, Gen? Buat bahan materinya gitu. Kalau saya tuh lebih banyak pengalaman pribadi gitu, Pak Ji. Misalnya contohnya ada materi saya tuh yang tentang saya pulang ke Bima ternyata nggak disambut. Nggak disambut, maksudnya saya kan juara 1 waktu itu, sedangkan ada yang juara dangdut nggak juara, itu disambutnya meriah banget di bandara. Nah saya tuh yang juara 1 nggak disambut gitu. Itu kan disambit. Iya malah disambit gitu. Itu sih jadi akhirnya jadi materi dari situ, dari keresahan kita, dari apa yang kita alamin gitu Pak Ji. Ya sama halnya keresahan kayak misalkan dia kalau misalkan lagi briefing suka ngantuk. Kadang-kadang kita lempar tuh. Lu ngantuk mulu lu. Jadi bahan tuh. Jadi bahan. Terus tentang keseharian dia juga keseharian gua. Makanya kalau pelawak itu hati-hati dalam curhat. Kalau kita ngomong sedikit tiba-tiba jadi bahan keluar aja. Iya gitu. Emang apa kayak saya curhat waktu itu yang masalah gak juara yang gagal. Itu sampai sekarang tuh malah jadi penonton tuh jadi bahan ini bercandaan. Kadang juara yang gagal digituin padahal jadi materi gitu. Materi awal dulu pertama kali stand up apa, Gen? Waduh, malu banget itu Pak Haji. Materi awal tuh dulu tuh cerita tentang bukannya ngomongin masalah ada dong. Ada materi itu kan. Ada materi masalah jadi orang yang buang air dan yang lain-lain. Iya, ada. Itu tapi itu udah baru tuh Kang Sule. Sebelumnya tuh ada materi zaman dulu tuh materi tentang Bima. Jadi materi tentang saya tuh dari Bima gitu. Wah, Bima tuh masih bersih gitu sungainya. Terus saking bersihnya tuh kadang kalau kita ke sungai tuh suka ada putri duyung gitu-gitu. Gitu pokoknya materi itu lebay-lebay. Dulu tuh mainnya kayak begitu. Kadang dulu masanya tuh emang banyak orang-orang main hiperbola, majas hiperbola. Ya, dibesar-besarkan ya. Dibesar-besarkan gitu. Oke, pengalaman nih. Kira-kira pengalaman masing-masing ya gua, Andre, lu nih. Ya. Sampai bisa jadi pelawak dan komika. Pengalaman. Dari siapa dulu nih? Atau pengalaman, kalau pengalaman jadi komika tadi udah ya? Iya. Maksudnya selama lu jalan pernah nggak ada pengalaman lu ditimpukin atau apa? Alhamdulillah kalau ditimpukin belum pernah. Tapi kalau nggak lucu acara korporat pernah. Acara korporat. Jadi waktu itu ada acara diundang katanya pokoknya dibilangnya seminar kan, kadang kalau seminar tuh kita mikirnya seminar nih kayaknya acaranya santai gitu kan. Ternyata pas dateng itu seminarnya tuh rame banget gitu, terus orang-orangnya tua-tua, kita kaget tuh kan. Terus pas stand up materinya belum nyiapin materi buat umuran segitu. Waktu pas stand up nggak lucu, pas turun jadi berdua kan sama David Nurbianto dulu. Pas turun itu kan David perform setelah ada pembukaan. Jadi saya stand up pembukaan, terus David saya stand up, habis itu pembukaan, habis itu panitia datang pas lagi pembukaan. Mas David, ntar stand up-nya jangan lama-lama ya, takutnya ntar gagal kayak yang pertama. Waduh, itu langsung saya di sebelahnya langsung drop langsung. Waduh, rasanya malu bener itu. Kadang kan gitu ya kalau stand up nggak lucu tuh, ada acara makan-makan kita nggak makan, langsung pulang tuh. Langsung pulang, nggak berani negor. Tapi kalau lucu, mana makanan buat saya gitu. Tapi lu ada pengalaman nggak? apa tuh? Iya, ini pengalaman. Kan tadi gitu gua. Pengalaman. Nah, lu ada nggak pengalaman lagi ngelawak gimana gitu? Iya. Nah, kalau gua mah justru karena kadang-kadang garing ya, nggak dapet gitu, krik. Justru menurut gua itu malah yang lucu.
Iya. Jadi tapi harus ada yang mancing ya. Ada harus ininya. ada yang membuat ya, contohnya dia tiba-tiba krik sama dia dikata-katain jadi lucu. Iya. Itu. Ledekin. Gitu. Mengamini gitu tuh emang lucu tuh. Kadang juga saya market kok, Pak Haji misalnya nggak lucu. Itu namanya kalau di stand up tuh bomb slide gitu. Jadi misalnya nggak lucu, waduh nggak lucu ya gitu. Kadang kita ngomongin Kita ngomong sendiri ya. Iya kita ngomong sendiri. Ternyata garing ya. Tapi lo ngalamin nggak gini, ini di kampung gitu ngelawak, terus di depan tuh orang pada mabok semua. Pada mabok semua. Kalau bukan di kampung, di acara kafe waktu itu Pak Haji. Kafe gua di kampung dulu, di kampung orang mabok semua. Nih gua ngelawak ini kan. Oke, jokes grup 3. Terus yang itu anjing. Dangdut ya pakai udah turun. Ini dia bisi-bisi di bawahin gua. Lalu turunnya lu habis lu. Udah turun. Udah dangdut lu anjing lu. Mukanya gitu bukan? Iya. Mulai kesel gitu. Iya. Ya sambil liatin gitu kan, mata merah, gigi kuning gitu kan. Gua lagi ngelawak gini kan, lagi dulu tuh lagu Kacida Piraku, ya Kacida. Terus dia udah anjing ngapain lah. Udahlah dangdut. Ya orang pada mabok semua pengen dangdut semua. Iya. Gua mah ngalamin nih orang mabok. Dia tuh maboknya mabok parah. Dia itu minta lagu judulnya Bambung Hidung. Bambung Hidung pernah Lesti nyanyiin tuh. Lagu itu terkenal lagu itu. Iya. Dia minta lagu dari jam 7 malam. Ya, habis itu gua naik. Jadi gua yang ketempuhan tuh sama temen-temen. Gitu. Lagi ngelawak itu, ini apaan? Rakrek. Panggung digergaji lu kan. Wah, nyampe miring. Buset. Iya. Orang mabok bebas. Serem banget. Iya lah. Ini gara-gara lagunya dia nggak dinyanyiin. Terus ada lawak, dia marah, gergaji. Buset. Oh, pengalaman gua mah ditimpukin pakai air kencing, puntung. Pengalaman gua mah. Coba Gila. Berarti gua harus ngalamin itu dulu kali ya. Wah, itu puntung apa, lawak macam apa ini sampai gitu. Coba bayangin sakit hatinya. Padahal kita lagi usaha. Padahal ya kita kan? usaha buat menghibur ya. Iya, Kalau itu. misalkan dia nggak suka Nah, ya udah sebenarnya. Itu gua belum dapat trik waktu itu. Pas gitu apa ya? Nah, tiba-tiba nih manggung di sini lagi pasti ada yang mabok lagi. Gua mabok dulu. Udah. Iya, habis itu gua damai emang. Fis, pada ketawa seneng. Oh, iya, dari iya. situ ngikut ibu-ibu semua. Oh. Cuman capek kan masa setiap ngelawak mabok. Pengalaman dulu itu. Iya. Sampai segitunya. Iya. Ya pasti banyak lah. Minta diperhatiin sih kadang penonton kayak gitu-gitu tuh minta diperhatiin. Berarti penonton itu penting ya bagi kita ya? Penting banget buat komedian tuh penting. Makanya sekarang agak susah nih acara nggak ada penonton tuh susah banget ya. Semenjak pandemi bener-bener kita tuh nggak ada penonton ya. Nggak ada penonton. Tapi ambil positifnya kalau menurut gua. Positifnya itu jadi kita bekerja keras loh. Iya. Kita bagaimana caranya supaya di sekitar kita yang beberapa segelintir tuh bisa ketawa. Gitu. Ketawa juga, iya. Jadi ada manfaatnya untuk mengolah otak kita untuk kedepannya. Jadi pas begitu setiap nanti ada di bulan Januari nanti udah ada penonton, udah bisa lebih ger lagi ya. Udah lebih ger lagi. Kita ambil positifnya aja lah. Karena alhamdulillah menurut informasi ya bahwa pandemi ini akan surut di bulan Desember. Amin lah. Dan insya Allah juga vaksinnya udah cepat bisa jadi gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu penonton lagi ya. Ya, tadi dukanya udah ya gitu ya. Kalau pelawak ya dari situ lah dukanya. Sukanya jadi pelawak tuh kira-kira. Wah, sukanya tuh ya kayak sekarang lah. Sama orang tuh akrab gitu. Orang tuh maksudnya walaupun ada yang nggak asik ya, maksudnya kayak penonton atau ya temen orang ketemu orang gitu, kadang ada yang nggak asik gitu ya, oh bang marah-marah dong. Tapi ada juga kayak misalnya kita di jalan kenapa itu kadang ada orang kenal, oh ini mah Bang Rigen ya gitu. Saya pernah kecelakaan Kang waktu itu Kang. Kecelakaan. Salah juga bukan salah saya sebenarnya, salah tuh salah motornya, kecelakaan dor. Terus akhirnya minggir, habis itu datang warga rame kan. Terus datang satu orang ada yang kenal, ini mah Rigen, udah santai saya tenang, lima udah aman orangnya gitu digituin. Langsung ya itu sukanya tuh banyak orang yang kenalin dan orang tuh kalau misalkan kenalin tuh kadang nggak mikir jahat gitu ke kitanya karena kita kan karena tahu lu pelawak menghibur gitu sih. Ya. Oke, kalau begitu kita bikin challenge. Kan lu biasa stand up ya. Iya. Kita bagaimana kalau kita bikin sit sambil duduk kayak cerita ya. Bukan sit up dong. Sit down. Sit down komedi. Sit down komedi. Buat semua teman-teman dimanapun kalian berada,
Nih gue kasih tahu ya. Subscribe sekarang Tema Indonesia. Karena di situ banyak konten-konten yang kocak-kocak, ngakak dijamin, masker retak dah pokoknya dah. Itu pokoknya kontennya lucu-lucu. Ada Kang Sule, ada Pak Andre, dan ada gue juga nih di sini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like juga, komen juga. Dah ya. Sit down komedi ya, down masing-masing ngeluarin Sit down job. comedy. Iya. Oh ya, bebas lah. Mau cerita, mau apa. Mau tebak-tebakan terserah ya. Mau gimana? Yuk, dari siapa dulu? Ini berarti kan biasanya di depan penonton, ini depan ini ya, pelawak juga ya. Ya. Waduh, ini yang susah nih. Gak apa-apa. Kita juga belum tentu lucu. Iya sih. Iya. Betul. Gak apa-apa. Tapi seenggaknya tidak akan terlalu berpengaruh banget gitu Iya. ke Nggak, pekerjaan. nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kalau saya kan bisa berpengaruh gitu. Iya. Karena masih baru ya. Enggak, jadi gini, sit down ini mungkin berbeda. Jadi kita ngobrol aja. Oh iya. Ngobrol, lu Ngobrol. keluarin set, Iya. ngobrol, nah, set, mau ditimpalin atau enggak. Oh gitu ya. Betul. Gitu. Jadi ini sih sebenarnya nih ada ini juga sih. Ini nih dari dalam hati nih. Jadi sebenarnya tuh ngelawak depan pelawak tuh susah. Karena pelawak Udah itu pasti tahu juga kadang-kadang. iya, bahan-bahan kadang kita lagi ngelawak, pelawak lainnya tuh nebak-nebak nih. Iya. Punchline-nya kemana gitu. Contohnya nih, misalnya saya ada beat gini, misalnya saya ada materi gini. Kemarin saya nonton bioskop, masa sama ininya nggak boleh masuk. Petugasnya. Petugasnya dibilang kalau nonton bioskop nggak boleh masuk, saya dibilang. Kenapa? Iya, jadi bilang, gimana sih lupa materinya? Oh gini. Kemarin saya nonton bioskop pakai sendal nggak boleh masuk. Pakai sendal. Iya, saya nonton bioskop pakai sendal nggak boleh masuk katanya kan. Nah, pasti pelawak mikir nih, pas ngomong begitu pelawak mikir. Iya. Dia nih lagi mikir. Bilang aja. Ya iyalah nonton bioskop nggak boleh pakai sendal, kan nonton bioskop harus pakai tiket gitu ya kan. Udah kan mikir nih, mikir komedian. Tapi komedi saya nggak segitu. Komedi saya belokin lagi gitu. Saya kenapa nggak boleh masuk nonton pakai sendal? Soalnya saya bawa sendal dan bawa buaya. Jadi emang nggak boleh masuk. Jadi saya bawa buaya juga gitu. Nah, itu plan A, plan B. Ya itu. Jadi kalau udah ketebak sama ininya, harus ada plan. Harus plan ada B. plan B-nya. Harusnya saya belokin yang lebih jauh lagi biar orang makin pusing. Bawa buaya biar meledak kepala orang gitu. gua pernah nih. Gua tidur sama bini gua. Yang namanya suami istri kan pasti tidur berdua ya. Iya benar. Gua mimpi digigit anjing. Wah. Itu sampai teriak-teriak setengah malam, setengah dua. Terus Gua liat, setengah dua nih, gua depan, gua ketakutan gigit anjing. Terus bini gua bangun kan, kenapa pak? Aduh aku mimpi jelek banget. Mimpi apa? Digigit anjing. Aduh kamu sih dari tadi siang mikirin anjing ya? Enggak, padahal aku mikirin kamu. Gitu kan. Terus loh berarti kamu nyamain aku sama anjing dong? Bukan. Gak tau tiba-tiba ke bawah aja gitu. Ya udah tenangin. Iya pak. Iya Robert. Udah tidur lagi Ki, baru setengah 2 malam tuh, istirahat lagi. Nggak mau, kenapa? Takut anjingnya masih nungguin gitu. Iya. Tapi gua jadi pelawak, gua jadi pelawak itu ya ada suka dukanya ya. Maksudnya, tapi kadang-kadang kita tuh nggak dihargain sama anak kecil, bener nggak sih? Benar. Ya kan, nggak dihargain. Kalau gua kemana umur 4 tahun, 5 tahun, Sule, anjing si Sule. Anjing si Sule. Iya gitu. Anjing si Sule nih. Anjing si Sule. Anak kecil gitu. Si Sule gitu. Padahal bapaknya dia kalau manggil kan Mas Sule. Iya, bapaknya tuh manggil Mas Sule, tapi anak kecil nggak ngehargain gua. Gitu. Yang jadi masalahnya itu anak gua, bayangin. Punchline di situ. Punchline di situ. Tapi saya juga ada dulu. Saya dulu kan ngekos, Maji, Kang Sule. Ngekos tuh. Kadang anak kosan tuh suka kayak gitu tuh. Minjem barang bukannya dibalikin ke kita tapi dipinjemin lagi ke orang lain. Dulu saya tuh ngekos, itu saya punya helm, teman saya tuh ada yang nggak punya helm. Dia minjem helm. Dijon pinjam helm dong. Oh iya, nih pakai gitu. Pakai dulu, pakai. Besoknya pas mau saya pakai saya tanya, helm kemarin mana? Aduh Gen, sorry kemarin dipinjam sama si Andi. Nanya ke si Andi, Di, katanya si ini lu pinjam helm gua, helmnya mana? Oh iya Gen, dipinjam sama si Jeffrey. Muter tuh. Nanya Jeffrey, Jeff helm gua mana? Oh dipinjam gitu mulu. Makanya jangan kaget, nanti Valentino Rossi balapan motor pakai helm GM. Itu helm saya tuh. Kalau belokan suka turun-turun, cakar. Tuh helm itu harus pakai kertas ininya tuh. Tapi anaknya jadi pelawak terkenal itu anaknya kalau misalkan kita ke WC umum. Gua pernah waktu itu ke WC umum, pipis kan.
Gua keluar lagi, gua dipanggil-panggil, Mas Sule, gitu. Kenapa Mbak? Ya, belum bayar. Kirain karena pelawak. Karena pelawak. Contoh seperti itu. Sama juga, saya juga pernah. Tapi kalau saya dimintain foto beneran. Lagi kencing, dimintain foto. Waktu itu acara Panji. Habis kencing kan lagi kencing, terus tiba-tiba, Mas Rigen, Mas, foto Mas ya jangan di sini juga kali. Kan saya mau punya saya kecil. Kalau punya saya gede mah ayo. Tapi itu bisa termasuk bahan materi stand up ya. Gitu. Pernah ngalamin gini nggak? Kalau misalkan kita lagi di jalan nih seneng gitu kan, orang, "Wey, Mas Sule," gitu. Foto gitu ya. Foto. Terus ada satu orang yang ngatur-ngatur. Iya. Terus sini, kamu situ dong. Terus lama banget kamu situ. Terus ada anak kecil yang nggak mau dipoto. Lu pernah ngalamin nggak? Ya kan, nggak mau dipoto. Ayo cepetan. Itu ada Om Sule. Itu ada Om Sule. Itu yang di TV. Itu yang di TV. Lama banget. Dia dicubit, berdarah anaknya. Wah, berdarah. Iya, cubit sama ibunya. Ayo cepetan itu masuk. Gua udah nunggu, udah gini, dalam hati kesel ya, tapi dia penggemar gua, nggak bisa kan. Ayo cepetan. Tiba-tiba mati anaknya ya kan. Saking dicubitin terus. Ngalamin kan kayak begitu kan? Pernah saya juga gitu kan, apa di ke sudut meja, apa gitu. Berdarah ya. Apa berdarah gitu. Enggak, Mas, saya nggak kenal mah gitu. Ya sama itu orang-orang juga minta foto ikut-ikutan aja gitu. Mas juga nggak kenal minta foto, ngapain? Ada pernah gitu, gue juga berapa gitu di mall gitu. Foto. Ayo nak, foto. Anaknya udah foto straight, begitu udah selesai, anaknya ngomong, "Ma, itu siapa?" Sering ya kayak gitu ya? Sering tuh. Terus ada yang cewek ABG gitu kan. Mas Sule, foto dong, foto cekrek. Ih, sekali lagi. Terus akunya gendut, lama banget gitu. Terus cekrek lagi. Waduh, kebakar nih Mas. Iya, buset. Banyak ya kayak gitu. Banyak banget kayak gitu. Iya. Ya seperti itulah tentang komedi itu banyak kisah-kisahnya. Tapi ini kayaknya oke juga ya sit down komedi ya. Sit down komedi. Bagaimana kalau kita bikin program sit down komedi Boleh. ya? Tentang keresahan masmasing kayak gini ya. Setuju. Jadwal saya kebetulan kosong. Ayo kita ikut saya ya. Kita ajukan dulu ke departemen ya. Departemen ke tema CEO. Ya, CEO-nya. Terus ke eksekutif produsernya. Kayaknya oke ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Sit down komedi gitu, ngobrol tentang keresahan, nemu apa gitu ya. Iya. Tentang yang update gitu ya. Nggak berdiri terus kan parises. Iya, dudukan santai gini, nggak ada beban lagi. Iya, oke kalau begitu terima kasih Rigen sudah hadir di Tema Sama-sama, Indonesia. Kang Sule. Semoga kita nanti berjumpa kembali. Tentunya buat kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe Tema Indonesia. Dan juga punyanya Rigen. Rigen Rakelna. Nah, itu dia ya. Iya. Oke. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.